nggak perlu tahu siapa saya. Sekarang kamu cepat ke depan pintu. Kebetulan saya depan pintu. Kamu tengok sebelah kanan, di situ ada kardus. Iya, saya lihat. Hati-hati, itu bom. Bom? Tapi kamu nggak perlu khawatir. Sekarang kamu cepat pindahkan barang itu jauh-jauh. Kamu cari forklift untuk memindahkannya. Nggak ada forklift. Kalau gitu kamu cari troli. Apalagi troli. Aduh, kamu gimana sih? Ya udah, bagaimana cara kamu supaya bisa memindahkan barang itu? Iya, Pak. Ya. Ngapain nunggu besok? Malam ini kan lu nggak jaga, Klis. Lu mesti istirahat. Besok malam kan lu jaga lagi. Nanti kalau lu sakit. Oh iya ya. Lu benar juga, Mon. Waduh, kalau gitu gue numpang kencing ya, Mon. Gue udah kebelet nih. Lu hitung ya, Klis. Udah berapa kali lu numpang kencing sini? Ntar potong ya. Lu hitungan banget sih, Mon. Ternyata ada manfaatnya juga selama ini gue sering dibohongin sama Abdel. Cak, lu sendirian? Si teman mana? Di dalam Mama Sapam. Oh, pasti si Muklis tuh. Iya, kan Mas Temon mau dicalonin jadi wakil camat. Wakil camat. Ngurus diri sendiri aja nggak becus tuh anak. So-soan ngurusin orang sekecamatan. Palingan juga urusan utang. Mulai deh main sabotase. Lu mau jadi wakil camat, Mon? Iya. Mata lo kenapa? Cacingan, Mon? Del. Masa nggak paham sih? Kayaknya nggak seneng banget kalau liat teman seneng. Mon, jangan lupa ya besok pagi. Beres, Klis. Besok pagi semuanya kita selesaikan. Salam ya buat Pak Camat. Urusan utang si Muklis gimana, Mon? Soal utangnya si Muklis udah gue maafin, Del. Soalnya dia kondisinya nggak memungkinkan lagi untuk bayar. Malah gue tawarin, kalau mau ngutang, datang lagi aja, Klis. Yuk, Yang, kita jalan. Lama-lama di sini nanti kamu berubah pikiran lagi. Kasihan si Ica. Lama-lama sama temen, bisa berubah wujud dia acak-acakan. Ngapa sih, Mona? Gerabak-gerubuk. Ganggu orang tidur aja. Gue nggak bisa tidur, Del. Kenapa sih? Kepikiran buat gantiin utang ke Muklis besok pagi. Oh, yang 500.000 itu harus dibayar besok pagi. Iya. Cuman kalau caranya begini, lo yang susah tidur, gue yang begadang nih. Lu punya ide nggak? Lama-lama abis deh ide gue buat bantuin lo doang. Muklis, si Temon kan janji bayar utang besok pagi yang 500.000. Kagak jadi, si Temon gak punya duit. Gue juga jadi inget deh. Ingat siapa, Del? Ingat nyokap lo. Sebelum nyokap lo gak ada kan, dia nitipin lo ke gue. Kasian banget ya nasib gue. Bener-bener gak bisa empati lo jadi orang ya. Mama. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Del, Mama ada urusan ke Jakarta. Pengennya sih nginep di kontrakan kamu. Kamu masih tinggal sama Temon? Masih, Ma? Ya, kalau gitu Mama nggak jadi deh nginep tempat kamu. Loh, emang kenapa, Ma? Habis Temon tuh lalit. Enggak, sekarang teman udah berubah. Dia sekarang udah nyambung kalau diajak ngomong, Ma. Ah, dulu kamu juga bilang begitu, tapi tetap aja anak itu lalit. Ya udah, kalau gitu Mama tetap nginep di tempat kamu, asal sediain TV di kamar Mama ya. Oke, beres, Ma. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyokap gue mau kesini, Mon. Terus, apa pentingnya buat gue? Nyokap-nyokap lo, mau nyokap gue? Ya nggak apa-apa, gue ngasih tau lo doang. Wah, sebentar lagi Mama sampai stasiun nih. Mas.
Taruh sini aja. Pak, tangannya Pak. Taruh tangan di mana? Nunggu apa lagi? Mau rokok kan? Iya Pak, biasa. Ya, mau dibawa lagi. Ah, si Temon gak bego-bego banget. Pasti diberesin ke dalam nih sama dia. Halo, siapa nih? Kamu nggak perlu tahu siapa saya. Sekarang kamu cepat ke depan pintu. Kebetulan saya depan pintu. Kamu tengok sebelah kanan, di situ ada kardus. Iya, saya lihat. Hati-hati, itu bom. Bom! Tapi kamu nggak perlu khawatir. Sekarang kamu cepat pindahkan barang itu jauh-jauh. Kamu cari forklift untuk memindahkannya. Nggak ada forklift. Kalau gitu kamu cari troli. Apalagi troli. Aduh, kamu gimana sih? Ya udah, bagaimana cara kamu supaya bisa memindahkan barang itu? Iya, Pak. Ya. Mas, mau dibuang ya? Iya. Mas, buat saya aja ya. Boleh, boleh. Tapi nunggu saya masuk ke dalam dulu ya. Iya, Mas. Kenapa ya? Kok lari tutup kuping? TV baru. Sekarang Temon udah berubah mah kelakuannya. TV yang tadi Abdel beli udah dimasukin ke dalam. Tante. Kapan datang? Baru aja. Lamaan. Ternyata bener Del apa yang kamu bilang. Temen udah berubah. Mon, TV yang tadi di sini udah lo masukin ke kamar mama kan? TV yang mana? TV yang di sini yang baru gue beli. Dari tadi nggak ada TV. Kalau kardus ada, Del. Ya kardus dalamnya TV. Dalamnya bukan TV, Del. Dalamnya bom. Orang gue yang beli kok. Nah, gue yang denger. Halo? Kamu sudah pindahin kardus ya? Tadi udah saya keluarin depan rumah. Loh, kok depan teras rumah? Ini bukan pabrik. Bukan, ini rumah, Pak. Ini siapa? Ini Simon kan? Simon. Temon. Duh, sorry. Saya salah sambung. Waduh. Berarti bener yang dalam kardus tadi isinya TV yang baru beli ya? Terus lo kemanain? Gue seret-seret, bawa keluar, terus diambil sama pemulung. Emang lo ngapain sih? Gue mau nyari cincin gue. Lah kan dia tersnakas. Tolong cariin ya, Del. Gue makan dulu. Ya elah, Temon. Gue kan lagi makan, Mon. Cincin siapa sih emang? Cincin gue. Ya lo yang nyari dong, Mon. Ya saya sekali kenapa sih? Lo aja yang nyari, cincin-cincin lo gue yang repot. Del, emang bener ya? Kalau bapak itu lebih pintar daripada anaknya. Iya, Mon. Kan bapak lahir duluan. Ya pantas kalau dia lebih pintar lagi. Buktinya, yang nemuin benua Amerika, Columbus. Bukan bapaknya. Ah, lo nggak tahu aja. Yang ngumpetin benua Amerika tuh bapaknya. Columbus emang disuruh nyari. Untung dia nemu, kalau nggak dipecat jadi anak tuh. Diambilin kek, malah gue yang nyari. Mana tadi bilangnya? Nah ini, ya. Ya, jatuh lagi. Ini mah gak bakalan ketemu. Gelap banget. Dari apaan lo, Mon?
Nyari cincin gue. Lah kan dinakas. Iya, tapi tadi jatuh. Jatuhnya di sini. Di dalam kamar. Terus ngapain cari di sini? Habis, dalam kamar gelap banget. Mon. Mumpung terang, Mon.